thank you semua atas waktunya dan teman-teman yang sudah join di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Ferry, co-founder CEO of freetimes.com. Mungkin hari ini saya akan sedikit sharing bagaimana kita press release dapat membantu pengusaha kecil dan UMKM untuk meningkatkan brand awareness mereka. Nah, eh ya ini jam-jam ngantuk saya tahu, but ya ya tolong bersabar. Oke, saya izin share screen. Ah, eh, boleh tolong Oh saya iya sebentar dikasih. Mas Ferry. Ya, thank you. Udah bisa belum Mas? Oke, Udah. thank you ya. So, saya izin share screen dan ya, ini screen saya. Oke. Oke, so mungkin saya akan mulai aja. Hari ini kita akan bahas bagaimana kekuatan press release untuk usaha small business, mungkin UMKM ya di sini ya. Nah, oke. So ya, perkenalkan saya Ferry, co-founder CEO freetimes.com. Dan oke, mungkin kita harus tahu dulu apa itu press release. Jadi press release itu adalah segala macam berita mengenai perusahaan Anda. Oke. Nah, press release itu sangat berguna untuk menyebarkan brand Anda. Oke. Nah, dari sisi audience, Anda ini cocok untuk small, medium, dan large companies. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan itu ke berita dan berita ke media dan media tersebut memposting, itu akan audiensnya akan sangat beragam. Oke. Nah, impact-nya juga sangat tinggi karena kita memperkenalkan brand kita kepada audiens yang sangat luas. Oke. Nah, itu akan membuat para audiens pembaca tersebut, jika memang menarik kontennya, akan mendrive supaya mereka untuk purchase. Nah, mungkin kita akan bahas bagaimana supaya membuat konten tersebut menarik ya. Nah, oke. So, kenapa sih press release itu penting? Oke. Nah, pertama Anda membutuhkan exposure. Anda punya produk, oke, katakanlah misalnya produk Anda, let's say susu kacang almond organik, oke, Anda jualan mungkin ya. Nah, mungkin selama ini Anda jual melalui Facebook atau Instagram atau sosial media lainnya. Nah, tapi media itu juga sangat penting supaya Anda mendapatkan reach semaksimal mungkin karena setiap media itu mempunyai jumlah pembaca mereka sendiri. Nah, eh, pembaca inilah yang kita ingin tangkap supaya membaca mengenai produknya kita. Oke. Nah, lalu Anda juga meningkatkan brand image Anda. Nah, Anda bisa meningkatkan brand awareness dan image Anda. Jadi Anda bentuk bahwa susu kacang almond Anda ini produk yang organik dan lain-lain jika itu pesan yang ingin Anda sampaikan. Dan yang paling penting adalah relationship building. Tentu saja kita networking itu sangat penting. Nah, ketika kita bisa menyebarkan press release kita kepada jurnalis, kita juga bisa berhubungan langsung dengan jurnalis, di mana nantinya ini akan sangat baik karena jurnalis itu memiliki banyak koneksi dan kita bisa saling berhubungan dan mereka jika kita memiliki koneksi yang baik akan semakin membantu menyebarkan pesan daripada brand Anda tersebut. Oke. Nah, oke, tadi saya sampai kepada apa sih itu press release dan apa sih yang kita bisa sampaikan gini. Jadi press release itu adalah segala sesuatu mengenai perusahaan Anda. Oke, tolong bedakan dengan beriklan. Oke, press release itu bukan beriklan dengan sesuatu yang Anda mengatakan, oh kami diskon 50% atau oh kami sedang mengadakan promosi buy one get one. Nah, itu masuknya ke beriklan. Oke, press release adalah berita mengenai perusahaan Anda. Contohnya, Anda menciptakan ada Anda produk baru atau varian baru. Nah, mungkin tadi kepada susu kacang almond tadi, Anda bisa mengatakan, oh kami sudah mengeluarkan rasa baru green tea. Nah, itu bukan promosi, tapi merupakan itu sebuah pengenalan produk. Oke, nah mungkin promosi, tapi tidak mengatakan kita diskon atau apa gitu ya. Nah, kedua produk update, Anda bisa mengatakan jika misalnya let's say Anda sebuah perusahaan internet, lalu Anda mengatakan kami ada fungsi baru nih ini gitu. Nah, ataupun Anda mengatakan event atau Anda tadi mengikuti misalnya festival kuliner. Nah, Anda bisa mengatakan kami akan mengikuti festival kuliner di sini atau setelah Anda mengikuti festival kuliner, Anda juga bisa mengatakan kami sudah mengadakan festival kuliner di sini gitu ya. Itu akan sangat bagus untuk brandingnya Anda gitu. Nah,
Partnership announcement itu Anda misalnya bekerja sama dengan perusahaan tertentu, misalnya Anda bekerja sama dengan katakanlah supermarket tertentu, gitu ya. Nah, bahwa untuk memperkenalkan produk Anda gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan Anda juga bisa deflecting negative issues. Nah, misalnya Anda diserang bahwa oh, produk yang mungkin Anda diserang di sosial media dikatakan, oh, produk yang Anda jual ini basi nih gitu kan, produknya basi gitu. Nah, Anda mungkin bisa counter gitu dengan menunjukkan bahwa bagaimana proses di pabrik Anda atau misalnya proses pengemasannya, proses storage-nya seperti apa. Jadi itu bisa untuk sebagai sebuah ya untuk menangkal isu negatif. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah press release yang efektif? Ada 7. Oke. Nah, pertama Anda bisa membuat pertama kita tentukan dulu formatnya seperti apa. Nah, format itu biasa terdiri dari judul, introduksi atau summary atau Anda memasukkan valid source atau apa isi yang yang relevan. Oke, dan isi berita Anda, main message, dan contact information. Nah, kedua, Anda tolong ketika bikin press release, pastikan tata bahasanya disesuaikan dengan target audiens Anda. Jadi misalnya Anda mentargetkan ibu-ibu muda, nah mungkin bahasanya berbeda lagi ketika Anda menerbitkan untuk target marketnya bapak-bapak gitu ya. Nah itu dari cara penulisan Anda. Lalu adding background story. Nah, tolong Anda tambahkan beritanya seperti ini misalnya contohnya. Tadi kita bicara tentang susu kacang almond. Nah, misalnya Anda bisa mengatakan oke, so jadi susu kacang almond ini didirikan tahun segini dan kami bermula dari misalnya home industry, tapi kami memberdayakan petani-petani lokal misalnya untuk mensourcing kacang almondnya tersebut. Nah, itu merupakan sebuah background story yang Anda memberdayakan misalnya petani lokal dan itu kan sangat bagus untuk uh, exposure-nya Anda. Lalu Anda provide valuable information dan credible dan relevant information. Jadi Anda menjelaskan what, when, where, who, why. Bagaimana Anda ingin menyampaikan pesan Anda. Contohnya sederhananya gini. Oke, Anda ingin mengatakan bahwa produk kami itu, produk susu kacang almond itu bagus untuk kesehatan jantung. Oke, nah Anda bisa mengatakan, Anda bisa mengutip dari jurnal-jurnal kesehatan yang ada di luar sana bahwa kacang almond bagus untuk kesehatan jantung. Lalu misalnya produk Anda itu diambil dari kacang almond organik, nah Anda bisa mengatakan bahwa Anda bisa mencari juga bahwa eh, produk organik itu bagus untuk let's say menurunkan resiko kanker. Nah, Anda bisa mencari juga. So jadi Anda bisa memberikan credible, relevant information dan source gitu ya. Nah, terakhir adalah yang kelima adalah Anda bisa create compelling headline. Headline Anda yang catchy gitu. Nah, misalnya Anda bisa mengatakan uh, susu kacang almond organik bagus untuk kesehatan jantung dan menurunkan resiko kanker. Nah, itu sebuah yang itu catchy kan? Nah, orang mungkin akan membaca atau bisa juga disesuaikan dengan produk Anda lainnya. Ya. Nah, berikutnya choosing the right time. Nah, jadi Anda harus memilih waktunya, oke? Nah, Anda harus tahu waktunya si jurnalis itu kapan. Kalau Anda mengirimkan di weekend, biasanya mungkin jurnalis sibuk dan tidak membaca. Dan kalau Anda kirimkan di hari Senin atau hari Jumat, biasanya itu rush hour sekali, oke? Dan biasanya jurnalis sibuk di hari segitu. Nah, mungkin bisa di hari Selasa sampai Jumat dan di waktu jam kerja dan tidak terlalu sore. Karena kalau terlalu sore, mereka biasanya akan sudah siap-siap untuk ditayangkan gitu ya, sudah akan masuk ke redaksi untuk ditayangkan. Jadi ya mungkin dari pagi hingga siang-siang hari gitu ya, menjelang sore itu masih oke. Nah, lalu berikutnya adalah oke, so bagaimana Anda mendistribusikan? Apakah Anda menelepon jurnalis satu-satu? Apakah Anda meng-email jurnalis satu-satu? Jika itu yang Anda ingin lakukan, eh, bagaimana Anda mengumpulkan data tersebut? Lalu Anda harus membangun hubungan dengan jurnalis seperti yang tadi saya sampaikan di 2 halaman sebelumnya. Nah, disitulah Free Times dapat membantu Anda.
Jadi Anda tidak perlu menelepon jurnalis satu-satu, membangun hubungan dengan jurnalis satu-satu, itu nanti kami yang kerjakan. Nah, di Free Times kami didirikan tahun 2022, foundernya ada Yujiro Sasaki, foundernya dan saya. Nah, kami adalah media platform yang memfasilitasi untuk distribusi press release Anda. Oke. Nah, di kami itu dengan 390.000, kami jamin tayang minimal di 40 media. Ini 35 minggu lalu, sekarang sudah 40. Oke. Nah, Anda bisa bayangkan Anda tayang di 40 media, brand awareness Anda menaik, dan Anda juga bisa memasukkan backlink. Backlink itu akan membantu untuk performa SEO website Anda. Apalagi Anda misalnya sebuah UMKM, itu akan sangat membantu sekali. Dan terakhir kami juga sebarkan di sosial media kami, seperti Facebook, atau Instagram, dan LinkedIn. Itu akan menambah brand awareness saja. Semua itu hanya 390.000. Dan eh, setelah 4 hari, kami akan memberikan Anda contoh report seperti ini. Oke, kami berikan contoh report seperti ini. Oh, sudah. Press release ini sudah tayang di 46 media ya. Medianya apa aja ya? Kita bisa lihat di sini. Oh, ada Berita Satu, ada Borneo Tribun, ada Radar Kaur, This Way, grupnya Pak Dahlan Iskan, ada di Sigap News, dan lain-lain. Ya. Nah, kami berikan link, jadi tinggal klik aja. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang baik untuk meningkatkan brand awareness Anda. Eh, Ya, kurang lebih itu dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan dari diskusi ini, silakan. Terima kasih. Wah, menarik Oh, banget baik. ya Mas Baik. Ferry, Ya, itu thank you. materi yang diambil ya. Nah, mungkin pertanyaannya mulai dari aku dulu kali nih. Eh, Nah, gimana sih sebenarnya Mas Ferry cara kita ngukur ke activity? Misalnya kita udah ngelakuin nih press release. Nah, gimana kita ngukurnya sih Mas Ferry kalau press release itu berhasil atau enggak dalam perusahaan kecil, Oke, bisnis kecil kita? oke, pertanyaan bagus. Tentu saja Anda sudah bikin press release, sudah bikin materi, Anda meluangkan waktu Anda meluangkan tenaga Anda bikin press release. Lalu Anda kan goals akhirnya kan Anda mau tahu nih, oh saya ini tayang di berapa media ya, gitu kan? Nah, maka dari itu goals akhirnya itu mungkin adalah berapa media yang menayangkan. Karena semakin banyak media yang menayangkan, berarti itu dapat dikatakan bahwa berita Anda sangat menarik ya. Nah, maka dari itu ya, eh, yang saya katakan dari jumlah media. Nah, ketika kami mengirimkan laporan yang tadi saya sebutkan ini, oke, nah itu Anda bisa melihat jumlah media yang tayang berapa. Seperti ini dia tayang di 46 media. So, akhirnya Anda banyak mendapatkan publikasi. Itu artinya semakin baik gitu. Oke? Ya. Mas Ferry nih ada yang nanya lagi nih di chat Mas Ferry dari Kak Febrianka Putri. Halo Kak, terima kasih materinya. So insightful. Mau bertanya nih Kak, saya belum pernah buat pre-release, press release. Apakah Free Times juga bisa bantu? Dan apakah saya juga bisa pilih medianya? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi di Free Times itu nanti Anda mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ini website kami, ini website Free Times. Oke, Anda bisa lihat di sini adalah kebanyakan startup sama UMKM karena harga kita sangat terjangkau. Nanti Anda tinggal daftar aja di sini sebagai untuk distribute press release. Nanti kami akan kirimkan user dan password ke inbox Anda. Kalau nggak ada, mungkin tolong cek di spam ya atau di junk. Nanti Anda tinggal sign in dan Anda akan diberikan dashboard ini. Oke, nah Anda bikin sendiri nih di dalam sini nih, di dashboard ini. Oke, nah Anda bikin sendiri di sini. Nah, tadi pertanyaannya apakah Free Times bisa eh, membuatkan press release? Tentu saja bisa. Kami di sini ada jasa penulisan press release. Oke, jadi dengan 200.000 kami bisa tuliskan press release untuk Anda. Oke, Anda kasih kami ide pokoknya, nanti kami akan bantu buatkan press release-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaan kedua, Anda pertanyaannya adalah, Kak, saya bisa pilih medianya nggak gitu kan? Nah, pilih media tidak bisa karena di kami itu kami pilih berdasarkan kategori. Oke, misalnya kategori A, kategori B gitu ya. Nah, kategori ini kami akan deliver kepada jurnalis yang sesuai. Karena jurnalis di kami itu, kami berikan dashboard seperti ini. Oke, kami berikan dashboard seperti ini. Jadi itu seorang jurnalis di kami itu dapat memilih kategori apa yang mereka mau terima. Misalnya seorang jurnalis di Kompas, dia di bidang ekonomi. Nah, tentu saja dia pasti akan mau menerimanya bagian finance gitu ya.
mungkin dia akan nyalakan ini gitu. Ini kategori ini jurnalis. Atau misalnya 3 bulan kemudian dia dipindahkan ke lifestyle. Oke, mungkin di bidang kuliner. Nah, mungkin dia akan nyalakan food di sini dan akan mematikan yang ekonomi tadi. Jadi kita pilihnya berdasarkan kategori, bukan berdasarkan medianya gitu. Karena kalau kami kirimkan misalnya jurnalis di Kompas, mereka sudah pilih ekonomi, tapi kita kiriminnya eh, berita mengenai hotel, ya kita pihak dimarahin juga itu sama jurnalisnya. Ya, pertanyaan bagus. Terima kasih ya. Nah, Mas Ferry ada pertanyaan lagi nih dari Kak Cindy. Halo Kak, mau tanya apakah press release cost efisien untuk bisnis kecil dan berapa biayanya secara realistis Kak kira-kira? Dan berapa apanya, sorry? Berapa biayanya Kak secara realistis? Baik, baik, baik. So, jadi di free times itu tadi saya sebutkan. Oke, pertanyaan pertama adalah apakah cost efektif atau enggak? Oke. So, jadi mungkin yang ingin saya katakan eh, tentu saja tergantung Anda menggunakan. Kalau Anda menggunakan free time dan Anda adalah sebuah UMKM, itu sangat efektif. Karena dengan 390.000, kami jamin tayang minimal di 40 media. Kalau Anda dapat lebih, 45, 50, 55, saya nggak akan tagih Anda lebih. Oke. Nah, itu nomor satu. Itu akan menjadi cost efektif untuk Anda. Anda bisa bayangkan kalau Anda misalnya beriklan di Instagram gitu ya. Nah, 400.000 mungkin sebentar juga habis gitu ya. Nah, tapi di media ini dia stay di media tersebut kan, dia stay. Anda bisa cek, Anda bisa cek reportnya. Dan di sini kami ada report. Anda bisa cek di sini ya. Setelah 4 hari, Anda bisa cek di dashboard Anda. Contohnya, saya kasih lihat ya, misalnya di sini. Nah, ini sudah tayang nih. Oh, tayang di 44 media. Medianya apa aja ya? Misalnya, kalau berita Anda bagus, Anda bisa masuk ke media tier 1, misalnya berita 1, nerbitin berita Anda gitu ya. Nah, ini kami kerjasama dengan sebuah media namanya Hai Dunia. Nah, ini kami masuk di sini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, menggunakan free times itu Anda sangat cost efektif sekali dan sangat efisien menurut saya. Itu sih. Nah, terima kasih. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau memang tidak, kita akhiri aja acara. Saya mau bilang terima kasih kepada Mas Ferry nih karena udah mau Kak, jangan uh, punggung. mengikuti Kira punggung. host acara hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari kami, silakan mengisi form di bawah. Jangan lupa untuk ngisi attendance dari free time webinar. Dan sekali lagi semuanya sebelum kita akhiri, uh, mungkin kita foto bareng dulu kali ya. Mungkin semuanya bisa tolong on cam dulu supaya kita bisa foto bareng. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya